Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Renungan kita hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai yang ke-34 dengan tema Lakukan bagianmu sebagai orang percaya. Paulus dalam perjalanan pelayanan mengabarkan Injil, sampailah ia ke Athena. Athena adalah ibu kota negara Yunani. Dalam kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di sana tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Artinya mereka adalah orang-orang yang hanya tertarik kepada sesuatu yang baru, dan jika hal itu tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka akan mengabaikannya. Paulus ketika melihat kondisi di Athena, hal yang ia rasakan adalah kesedihan. Kenapa? Karena orang-orang Athena menyembah kepada patung-patung. Setelah melihat kondisi tersebut, Paulus bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, serta orang-orang yang ia temui ketika ia berada di suatu tempat seperti pasar dan tempat lainnya. Ketika orang-orang Athena mendengar ajaran yang disampaikan Paulus tentang Allah, mereka merasa tertarik untuk mendengar Paulus. Dan Paulus dibawa untuk menghadap sidang Areopagus. Sidang Areopagus pada masa itu digunakan sebagai tempat untuk mengadili perkara kejahatan. Dengan situasi tersebut, Paulus mengambil kesempatan untuk menyampaikan tentang Kristus dalam kitab Kisah Para Rasul yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai yang ke-31. Ketika Paulus berkeliling, ia melihat patung dengan sebutan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus menjelaskan bahwa Allah yang mereka tidak kenal, itulah yang ia sembah. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah tidak tinggal di kuil-kuil buatan manusia. Ia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, dan Allah tidak dalam bentuk seperti emas, perak, batu, dan bentuk benda seni dan keahlian manusia lainnya. Paulus juga menjelaskan bahwa mereka harus bertobat agar tidak dihukum, karena ada masanya manusia akan diadili, dan dengan menekankan kebangkitan Yesus sebagai jaminan keselamatan. Setelah mendengar penjelasan Paulus, orang-orang tersebut menolak. Tetapi ada juga mereka yang menjadi percaya. Bapak Ibu yang terkasih, dari renungan hari ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, mari lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan belajar kepada Paulus. Hal yang harus kita lakukan adalah, pertama, berbelas kasihan. Melihat orang Athena menyembah patung-patung berhala, ia bersedih karena mereka menyembah kepada berhala. Belas kasihan terhadap orang lain menjadi pendorong bagi kita untuk mengasihi mereka yang hidupnya belum mendengar Injil. Yang kedua, tindakan di ayat yang ke-17 sampai yang 31. Tindakan Paulus, ia mulai berdiskusi dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan ketika ia memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil, walaupun harus dibawa menghadap sidang Areopagus, ia menyampaikan tentang Allah yang benar, yang harus disembah. Setelah belas kasihan, maka kita perlu bertindak untuk berani menyatakan kebenaran. Kita tidak seharusnya memusingkan respon mereka yang menolak, karena dalam hal ini kita sudah menyampaikan kebenaran. Sebaliknya, layanilah mereka yang mau membuka diri terhadap Injil, sehingga semakin banyak orang yang percaya. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.